Halo sobat, bertemu lagi dengan kami, channel Alur Cerita. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Evil. Film yang rilis pada tahun 2003 ini menceritakan seorang remaja yang bernama Eric Ponti yang hidup dalam lingkaran kekerasan. Di rumah, ia kerap dipukuli secara sadis oleh ayah tirinya. Akibat perilaku kekerasan yang ia pelajari dari rumah, Eric dikeluarkan dari sekolahnya setelah menghajar siswa lain. Tanpa berlama-lama, mari simak kisahnya di sini. Kisah dimulai ketika Eric sedang makan bersama ibu dan ayah tirinya. Di situ ia makan sambil melamun hingga menjatuhkan sendok makannya sendiri. Ayah tiri yang kejam ini terlihat tak suka ketika Eric melakukan kesalahan dan lantas memukulnya. Setelah selesai makan, ayah tirinya tersebut menghukum Eric dengan cara mencambuknya dengan ikat pinggang. Sementara ibunya yang terlalu takut untuk ikut campur, hanya bisa memainkan piano untuk meredam suara cambukan tersebut. Akibat perilaku kekerasan yang ia terima, membuat Eric melampiaskannya di sekolah dengan menghajar siswa lain hingga babak belur. Teman-temannya hanya bisa menonton tanpa berani melerai karena takut pada Eric yang terkenal kejam. Akibat perkelahian ini, kepala sekolah yang sudah muak dengan kelakuannya memutuskan untuk mengeluarkannya dari sekolah. Kemudian, ketika Eric pulang ke rumah, ia melihat ibunya menjual barang-barang pusaka keluarga. Di rumah tersebut, Eric juga diperkenalkan dengan Gunnar, seorang pengacara yang merupakan teman ayah kandungnya. Di situ Gunnar memberikan nomor teleponnya jika suatu hari nanti Eric butuh bantuannya. Ketika sang pengacara itu pergi, ibunya lantas menyatakan kekecewaannya kepada Eric, sekaligus memberitahunya bahwa dia telah mendaftarkannya ke sekolah Stjernsberg, sebuah sekolah berasrama kelas atas khusus laki-laki. Ibunya berharap agar Eric tidak menyia-nyiakan pengorbanannya karena sudah menjual barang-barang di rumah untuk biaya masuk sekolah tersebut. Singkat cerita, setibanya di sana, Eric disambut oleh Otto Silverheim yang merupakan kepala dewan murid yang terkenal sering membuli siswa di sekolah tersebut. Di situ, Otto bersikap baik kepada Eric karena ia murid baru. Ia juga mengajak Eric berkeliling sekolah sambil menjelaskan peraturan sekolah kepadanya. Kemudian, dia juga diantar ke kamarnya, di mana Eric sekamar dengan murid yang bernama Pierre Tangi, salah satu murid terpintar di sekolah. Mereka dengan cepat akrab. Lalu, setibanya jam makan malam, Eric kemudian bertemu dengan Johan yang menjelaskan bahwa setiap siswa di sana diperlakukan sesuai status sosial mereka. Di saat mereka sedang mengobrol, kemudian ada siswa lain yang menanyakan tentang pekerjaan ayahnya Eric, dan Eric pun menjawab. Jawaban Eric tersebut tak disukai oleh Otto, yang kemudian menyuruh Gustav untuk menghukum siswa yang bertanya tadi di hadapan para dewan guru dan semua siswa. Hukuman itu sebenarnya ditujukan Otto kepada Eric, agar ia tak bisa macam-macam di sana. Keesokan harinya, Eric melihat Pierre dihina oleh gurunya sendiri di depan semua murid di kelas. Lalu ketika jam makan siang tiba, Eric kembali mengobrol dengan Johan dan kembali mengatakan kata-kata yang tak disukai oleh Otto dan gengnya. Gustav, yang merupakan salah satu anggota dewan murid, lantas ingin menghukumnya dan menyuruh Eric untuk berdiri, namun Eric dengan berani menolaknya. Penolakan itu membuat Johan yang kemudian menjadi sasaran hukuman dari Otto dan Gustav. Setelah makan siang itu, Eric meminta izin untuk masuk tim renang sekolah. Namun syaratnya ia harus melewati rekor tercepat yang pernah dibuat oleh salah satu anggota tim renang tersebut. Eric pun menyetujuinya dan berhasil melewati rekor tersebut, yang membuatnya langsung diterima sebagai anggota tim. Setibanya di kamar, Pierre memperingatkan Eric agar tidak menonjolkan kemampuannya di sekolah karena geng Otto bakal mengincarnya untuk dibully. Benar saja, setelah Pierre memperingatinya, Eric pun dipanggil oleh Otto dan Gustav untuk datang ke kamar asramanya. Ketika ia tiba di kamar Otto dan Gustav, Eric pun disuruh untuk membersihkan sepatu tim sepak bola mereka. Namun lagi-lagi Eric berani menolaknya lalu pergi. Keesokan harinya, Pierre kembali memperingatkan Eric agar menuruti perintah mereka, namun Eric menolak dan akan menghajar mereka jika menyentuhnya. Namun Pierre mengatakan dia akan dikeluarkan dari sekolah jika memukul salah satu dari dewan murid tersebut. Kemudian setelah keluar dari kelasnya, Gustav dengan sengaja menabrakkan badannya kepada Eric dan menyuruh Eric untuk meminta maaf. Namun Eric menolaknya, kemudian Gustav menantangnya untuk duel di ring pada malam hari. Di situ, Pierre dan Johan memperingatkan Eric karena para dewan selalu curang dan mereka pasti akan mengeroyoknya. Malam itu, Eric hampir saja menerima tantangan Gustav untuk bertarung, namun dia memilih kembali dan menelpon ibunya. Di situ Eric memilih untuk mengikuti nasihat ibunya agar berperilaku baik hingga lulus. Karena tak datang di pertarungan itu, Otto dan Gustav pun meneriakinya seorang tikus pengecut. Lalu setelah kembali ke kamarnya, Pierre mengajaknya keluar untuk merokok agar menghilangkan stres. Di situ ia bertemu dengan salah satu pelayan muda yang bernama Marja.
Namun Pierre kembali mengingatkan Erik agar tidak bergaul dengan para pelayan karena peraturan melarang para siswa untuk berpacaran dengan pelayan dan pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Keesokan harinya, ketika Erik sedang berlatih renang, pelatihnya kemudian mendekatinya dan menyuruh Erik agar ikut kejuaraan sekolah sebelum Natal. Namun kejuaraan itu disponsori oleh salah satu ayah siswa yang merupakan orang kaya dan mereka sudah mengatur sang anak yang keluar jadi pemenang. Namun sang pelatih ingin perlombaan itu adil dan menyuruh Erik untuk memenangkan kejuaraan tersebut. Kemudian, ketika jam makan malam tiba, Otto menyebut nama-nama siswa yang sering mendapatkan hukuman, termasuk Erik. Lalu di ruang sidang, sebagai ketua Dewan Murid, Otto menjatuhkan hukuman penjara sebulan kepada Erik dan memerintahkannya untuk menggali parit di belakang sekolah. Erik yang tak ingin membuat masalah mengikuti semua perintah itu. Namun setelah selesai menggalinya, Gustav malah menyuruhnya untuk menutupnya kembali. Erik pun bekerja keras menutup kembali parit tersebut hingga malam hari. Ia juga terpaksa makan sendirian di aula. Saat sedang makan malam, Marja mendekatinya dan mereka pun mengobrol dengan akrab. Kemudian di akhir pekan, ketika Erik kembali makan sendirian, Marja lah yang menyiapkan makanan untuknya. Marja yang tertarik pada Erik mengajaknya untuk bertemu jam 7 malam di tempat biasa Erik merokok. Di sana mereka pun berbagi momen mesra, meskipun tahu aturan sekolah melarang hubungan antara siswa dan pelayan. Singkat cerita, setelah Erik dan teman-temannya selesai bermain sepak bola, Erik dan Pierre bersiaga di kamar tidurnya karena geng Otto akan memberi mereka kejutan. Ketika mereka datang ke kamar Erik dan Pierre, Otto dan geng langsung menyiramkan air berisi kotoran manusia ke dalam kamar mereka. Erik yang tak terima kemudian menyelinap ke kamarnya Otto dan Gustav, di mana dia menyiramkan kotoran yang sama ke kamar mereka sehingga membuat Otto muntah. Keesokan harinya, ketika makan siang tiba, Erik kemudian mempermalukan Otto di hadapan para siswa dengan menyebutnya bau kotoran. Otto yang marah lantas memukuli Erik, namun Erik tak melawannya, dia membiarkan mukanya ditonjok hingga berdarah-darah. Meskipun kepala sekolah melihat kejadian itu, namun ia malah berpihak kepada Otto bahwa akan melakukan hal yang sama ketika dipermalukan di hadapan para siswa. Lalu, di hari kejuaraan renang sekolah, Erik pun diperintahkan pelatihnya agar tidak mengalah, meskipun bertanding melawan salah satu anak dewan di sekolah tersebut. Erik pun berhasil memenangkan pertandingan itu, yang membuat para dewan terlihat tak senang kepadanya. Ketika libur Natal tiba, Erik pun pulang ke rumah dan menunjukkan piala renangnya kepada sang ibu. Namun, ayah tirinya tetap marah karena melihat banyaknya hukuman yang diterima Erik. Meski sudah menjelaskan alasannya, ia tetap dihukum cambuk oleh ayah tirinya. Sekembalinya dari libur Natal, geng Otto kemudian menargetkan Pierre untuk mereka bully. Walaupun ia tak melakukan kesalahan apapun, mereka bahkan mengencingi tempat tidurnya. Karena tidak tahan melihat temannya dibully, Erik keluar dari tim renang dalam upaya untuk melindunginya. Tetapi itu tidak cukup. Kemudian Erik menawarkan diri untuk menanggung hukuman menggantikan Pierre. Mereka pun menghukum Erik dengan mencolokkan rokok ke dadanya. Ternyata hukuman itu tak berakhir. Pierre kemudian dihajar oleh Otto di tempat pertarungan. Erik yang melihat hal itu terpaksa hanya berdiam diri karena tak ingin Pierre terus dibully. Keesokan harinya, Erik disergap dalam perjalanannya pulang dari hukuman. Ia diikat, disiram dengan air panas dan air dingin, kemudian geng Otto membiarkannya hampir membeku. Tetapi Marja menyelamatkannya dan membawa Erik ke kamarnya yang membuat mereka menghabiskan malam bersama. Pagi hari pun tiba di mana Erik kembali ke kamar asramanya. Namun di situ ia mendapati Pierre telah pergi dan meninggalkan sebuah surat bahwa ia berhenti bersekolah di sana. Setelah membaca surat tersebut, Erik pun sedih karena ia tak lagi punya sahabat. Erik yang marah karena Pierre berhenti sekolah akibat perlakuan dari Otto dan geng, membuatnya menantang Gustav dan von Schenken untuk bertarung di arena. Meski lebih kecil, namun Erik yang merupakan mantan jagoan sekolah dengan mudah mengalahkan kedua murid pembuli tersebut. Setelah mengalahkan anak buah Otto, Erik kemudian pergi mencari Marja di tempat kerjanya. Namun salah satu pelayan mengatakan kepadanya bahwa Marja sudah dipecat 3 hari yang lalu. Tak lama setelah itu, Erik mendapatkan surat dari Marja yang pulang ke Finlandia. Setelah membaca surat itu, Erik terlihat sedih. Mengetahui Erik menerima surat cinta, Otto dan anak buahnya pun menggeledah kamarnya. Setelah berhasil menemukan surat cinta dari Marja tersebut, Otto lantas memanfaatkannya untuk membuat Erik dikeluarkan dari sekolah dengan menyerahkan bukti tersebut kepada kepala sekolah. Erik pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Meski dikeluarkan dari sekolah, Erik tetap tenang dan hanya meminta surat kenangan dari Marja tersebut. Namun permintaannya itu ditolak oleh kepala sekolah.
Erik yang merasa bebas dari peraturan sekolah bertekad untuk membalas perbuatan dan penderitaan yang sudah dilakukan Otto kepadanya. Ia pun lantas mengikuti Otto yang sedang membawa kudanya ke dalam hutan. Di situ Erik mengancam akan membunuh Otto dengan sebilah kayu yang membuat Otto sangat ketakutan hingga muntah-muntah. Namun pada akhirnya ia tak melakukannya karena tak ingin meniru kelakuan pengecut yang sudah diperbuat oleh Otto selama ini. Ketika Erik kembali ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya, ia teringat telah menyimpan nomor telepon Gunnar si pengacara. Erik pun lantas langsung menghubunginya. Setelahnya, Erik pergi ke ruangan kepala sekolah bersama Gunnar yang mengancam akan membongkar budaya intimidasi di sekolah tersebut. Som för övrigt är reporter just på den här tidningen faktiskt skulle gärna komma hit och göra ett reportage om skolan. Kepala sekolah akhirnya menyerah dan memenuhi permintaan Erik, termasuk mengembalikan surat dari Marja dan membubarkan para dewan sekolah. Erik kemudian berterima kasih kepada Gunnar karena sudah menolongnya dari hukuman. Ia pun kembali melanjutkan sekolahnya hingga lulus dengan damai. Ibunya pun bangga dengan prestasinya meskipun ayah tirinya tidak senang dan mencoba kembali menghukumnya. Sang ibu yang mengetahui Erik bakal melawan mencoba mencegahnya, namun tak berhasil. Erik pun mengancam ayah tirinya jika tak pergi dalam setengah jam, maka ia akan mengirimnya ke rumah sakit. Akhir cerita, Erik kembali bertemu dengan sahabatnya Pierre yang akan berangkat ke Jenewa untuk studi lanjutannya. Mereka pun berjanji akan bertemu lagi di masa depan. Tamat.